Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pak Jumet Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan kuadrat. Sebelum saya membahas soal-soal, saya ingatkan kembali, dukunglah channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Baiklah, kita mulai saja pembahasannya. Tentukan akar atau penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. 1. X dalam kurung X tambah 4 sama dengan 0. Baiklah, coba kita selesaikan untuk soal yang pertama dulu. Akar atau penyelesaian. Jadi untuk mendapatkan akar atau penyelesaian, maka kita harus melakukan dengan cara ya, untuk nomor 1 ini kita tulis sekali lagi X dalam kurung X tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini karena ini sudah dalam bentuk pemfaktoran, maka kita tinggal menyamakan dengan 0 langsung ya. Berarti ini kan ada dua faktor, yaitu faktor X dan faktor X tambah 4 ya. Ada dua faktor. Nah, di sini kan ada dua faktor, faktor X dan faktor X tambah 4. Nah, ada dua faktor. Jadi kita bisa langsung saja menyamakannya dengan 0. Berarti akarnya atau penyelesaiannya adalah X sama dengan 0 ya. Langsung dapat hasilnya X sama dengan 0. Sedangkan untuk faktor yang kedua, X tambah 4 sama dengan 0. Nah, untuk faktor yang kedua ini kita perlu cari dulu X-nya berapa ya, maka dapatlah akarnya kalau sudah dalam bentuk X. Jadi ini cara menyelesaikan X tambah 4 sama dengan 0 adalah dengan meletakkan variabel X di ruas kiri ya, sama dengan lalu konstanta ataupun angkanya itu kita geser ke ruas kanan ya. Karena bergeser ke ruas kanan maka tandanya berubah. Plus 4 itu jadi min 4. Nah, jadi inilah dia akarnya ya. Akarnya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan min 4 ya. Ya, ini dia akarnya. Dapat ya. Ya, sangat sederhana sekali. Oke, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Nomor 2. 2X dalam kurung X tambah 7 sama dengan 0. Nah, berapakah akar atau penyelesaiannya? Coba kita tulis lagi. Nomor 2. 2X dalam kurung X tambah 7 sama dengan 0. Nah, sama seperti soal yang pertama, ini bentuk ini itu sudah dikatakan sebagai bentuk pemfaktoran ya. Bentuk pemfaktoran, apa itu arti pemfaktoran? Artinya bentuk perkalian. Karena kan ini namanya 2X dikali dengan X tambah 7, itu namanya faktor ya. Nah, karena sudah berbentuk faktor, ada dua faktor, maka kita bisa langsung temukan X-nya ataupun akarnya. Jadi pengertian dari akar ini adalah X ya. Kita mencari nilai X itu berapa. Itu makna akar ya. Nah, jadi kita bisa samakan dengan 0 ya. Untuk mendapatkan X-nya. Nah, caranya bagaimana ya, kita langsung samakan ya. Faktor yang pertama adalah 2X. Maka 2X sama dengan 0. Ini dia. Langsung disamakan dengan 0. Nah, karena ini masih berbentuk 2X ya, kita belum mendapatkan X saja ya. Seperti contoh nomor 1, maka kita harus cari X saja. X sama dengan
berarti 0 per 2. Nah, ya, ini 2 ini letaknya di bawah ya. Maka kalau 0 per 2 berapa hasilnya? 0 ya. 0 dibagi 2, 0 hasilnya. Nah, dapatlah ini akarnya. Akar yang pertama adalah X sama dengan 0. Nah, untuk akar yang kedua, itu kita peroleh dari faktor yang kedua, yaitu X tambah 7. Nah, X tambah 7 sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi ya, kita harus cari X-nya berapa ya, karena ini kan belum X saja, ini masih X tambah 7 ya. Maka caranya bagaimana? Kita letakkanlah X-nya di ruas kiri, lalu angkanya di ruas kanan. Nah, karena ini plus 7, kita geser ke ruas kanan, maka berubah tanda jadi negatif 7. Nah, dapatlah ini dia. Untuk akar yang kedua adalah X sama dengan min 7. Ya, ini dapat dia ya. Nah, dapat. Untuk selanjutnya, soal berikutnya, soal nomor 3, X tambah 2, X tambah 5 ya. Ya, nomor 3, X tambah 2 dalam kurung X tambah 5 sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi soal-soal sebelumnya, ini bentuk pemfaktoran ya, sudah dalam bentuk pemfaktoran, artinya bentuk perkalian. Ada dua bentuk perkalian ataupun dua faktor perkalian ya, yang dalam kurung ini. Jadi faktor pertama adalah X tambah 2 dan faktor yang kedua adalah X tambah 5. Jadi ada dua faktor di sini. Nah, dikatakan sebagai faktor karena berbentuk perkalian ya, sudah dalam bentuk perkalian. Faktor X tambah 2 dikali dengan faktor X tambah 5. Jadi kalau sudah berbentuk seperti ini, maka itu sangat mudah untuk mendapatkan akarnya. Kita langsung samakan dengan 0 saja. Nah, jadi kita samakan langsung dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi ya, kita cari X-nya. Harus dalam bentuk X saja. X itu di ruas kiri. X saja sama dengan plus 2 itu kita bawa ke ruas kanan. Jadi min 2 berubah tandanya. Ya, dapatlah akar untuk faktor yang pertama. Sedangkan faktor yang kedua itu adalah X tambah 5 sama dengan 0. Lalu X sama dengan min 5 ya. Digeser ke kanan, berubah tandanya jadi negatif 5. Jadi inilah dia nih. Untuk akar yang pertama adalah min 2, akar yang kedua adalah min 5 ya. Jadi seperti itu caranya. Coba kita lihat lagi untuk soal berikutnya, soal yang keempat ya. 4 kurang 3Y = 2 tambah Y. Untuk nomor 4, dalam kurung 4 kurang 3Y dalam kurung 1/2 ditambah Y sama dengan 0 ya. Nah, sama seperti tadi ya, karena ini sudah ada bentuk pemfaktoran, artinya ada dua faktor di sini ya. Faktor yang pertama adalah 4 kurang 3Y, faktor yang kedua adalah 1/2 tambah Y. Maka kita langsung bisa menyamakan dengan 0 ya untuk mendapatkan akar-akarnya. Nah, di sini ya, akar itu dia menurut variabelnya. Kalau tadi itu kan kita bermain dengan variabel X ya, variabel X, maka akarnya adalah akar X. Kalau sekarang ini kan variabelnya Y, maka yang menjadi akar adalah Y-nya, variabel Y-nya yang menjadi akar. Jadi tidak ada masalah ya, variabelnya itu bisa berganti-ganti dia ya, menurut soal yang diberikan. Jadi tetap pemahamannya sama, variabel itu adalah akarnya. Jadi di sini kita bisa langsung menyamakan dengan 0 ya, 4 kurang 3Y sama dengan 0. Nah, di sini karena variabelnya itu di ruas kiri ya, kita tetap di ruas kiri, min 3Y sama dengan, ini kan 4 plus 4 kita bawa ke ruas kanan jadi min 4 ya.
minus 4 berubah tanda. Nah, di sini min ya. Maka untuk ruas variabel itu tidak boleh berharga negatif, maka kita harus menjadikannya sebagai positif ya, dengan cara apa? Kita kali dengan negatif ya. Kedua ruas kita kali dengan negatif supaya hasilnya nanti positif. Nah, min kali min itu plus ya. Berarti plus 3Y sama dengan min kali min plus 4 ya. Jadi kalau itu hanya untuk variabel yang di ruas kiri kalau ada bertanda negatif ya. Tapi kalau misalnya di ruas kanan itu tidak ada masalah jika berharga negatif ya. Nah, selanjutnya bagaimana lagi? Nah, untuk mendapatkan variabel Y sebagai akarnya, maka 3 ini kita letakkan di bawah ya, karena dia menjadi pembagian 4/3. Nah, dapat ya akar yang pertama 4/3. Nah, untuk akar yang kedua kita pakai faktor yang kedua, 1/2 ditambah Y sama dengan 0. Nah, ini coba kita perhatikan ya.